Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah berjumpa kembali bersama channel resmi TVNO Lingi pada acara Mampir Ngumpi. Kita mulai pertemuan ini akan berkeliling-keliling, utamanya kepada para masyayikh kita dan juga di beberapa tempat kita sempatkan untuk mampir ngumpi bersama kaula-kaula muda dan juga generasi-generasi penerus dari Nahdlatul Ulama. Dan malam hari ini kita sedang mampir ngumpi di kediaman Rois Syuriah MBCN Ulingi dan juga pengasuh Pondok Pesantren Komarudin Selotumpuk Tangkil Ulingi. Beliau adalah Romo Kiai Sulhan Jauhari. Sugeng dalu ya. Pangestu Andripun. Alhamdulillah. Kita bersama dengan beliau, sosok yang sangat luar biasa memberikan spirit kepada anak-anak muda. Mungkin bagi pemirsa yang belum tahu bagaimana beliau, nah kita akan bersama-sama ikuti di sini. Ini merupakan channel baru kita dan juga inspirasinya beliau memberikan masukan-masukan kepada kita. Yai, bagaimana kesan Yai tentang mampir ngumpi ini? Yai? Ya, emang ini salah satu kreasi anak muda ya. Jadi selalu upgrade tentang TV Endo ini agar tetap diminati dan tetap selalu news. Maka salah satunya berganti judul, topik dan acara. Nah, ini salah satu kekayaan dari berbagai acara yang kita suguhkan pada warga Nahdien, khususnya pada seluruh masyarakat Ulingi dan sekitarnya tentunya. Semoga ini tetap memberi satu kontribusi pengetahuan bagi masyarakat kita sehingga sekalipun tidak bisa langsung datang di majelis taklim tapi sambil layah-layah jesok delok TVNO. Betul sekali. Dan konsep acara kita ini nyantai betul, para pemirsa. Nanti bukan tidak menutup kemungkinan suatu saat kita akan ada di trotoar, kemudian di serambi masjid. Karena ini peristiwa adalah mampir ngombe, kita ngobrol Di bersama. taman, Jagongan. di taman kan. Nah, di taman juga jagongan sambil menghisap sebatang rokok, kemudian menyeruput secangkir kopi, ataupun menikmati air minum. Nah, yang penting kita mampir ngombe. Kebetulan inspirasi nama ini juga dari para kiai-kiai kita. Ya, menurut pendapat jenengan, di Jawa ini kan sering kita mendengar istilah urip mampir ngumpi, mampir ngumpi. Sebenarnya filosofinya bagaimana ya? Ya, sebenarnya itu makna yang sangat luhur dari para sesepuh kita. Karena ibarat orang ini menempuh satu perjalanan sebagai musafir, sebagai perantau, maka ketika sudah mengalami stagnan, mengalami kecapean, untuk menyambung agar masih bisa melanjutkan perjalanan, melanjutkan kegiatan berikutnya, memang harus break dulu, kemudian terus minum dan lain sebagainya. Sehingga seberapapun waktu yang digunakan untuk minum itu masih sangat lama dibandingkan masih terlalu sedikit, terlalu sebentar dibandingkan dengan perjalanan dan tujuan itu. Nah, perjalanan manusia ini ketika kita bicara tentang finishing perjalanan kehidupan itu adalah akhirat yang di sana disebut kholidina fi abada, lama dan selama-lamanya, tidak akan pernah berakhir di alam akhirat itu. Maka dibandingkan itu kemudian perjalanan ini di dunia ini hanya sebatas kaya wong suwine mampir ngombe. Sehingga dari mampir ngombe ini kalau tidak betul-betul bisa menyeduh air yang bisa menyegarkan dan membuat stamina baru lagi, ya rugi gitu, Mas. Rugi wis kadung leren, kadung tiba-tiba enggak menyegarkan. Makanya itu di dunia juga begitu. Kalau tidak mampu beraktivitas yang bagus, maka tidak akan bisa lanjut di sana cerita untuk keabadiannya. Ini yang dimaksud dengan mampir ngombe. Jadi artinya sangat sebentar sekali. Apalagi sekarang rata-rata 65 ya, ada satu dua yang di kampung-kampung itu yang 80, tapi hitungannya dibandingkan persentasenya 1%, 2%, rata-rata
pemenang sisa-sisa COVID nih. Pasca pandemi. Ada pandemi guys di sini hampir setiap pindah-pindah satu apa namanya berita belum selesai sudah ada lagi yang meninggal dan meninggal. Jadi kehidupan ini memang sangat sebentar sekali. Karena sebentar sekali ya itu kita digambarkan ngombe. Wis to gelas gede semakin orang itu haus maka akan semakin cepat minumnya. Gitu. Sehingga kita juga rasakan semakin kita beraktivitas, semakin kita beraktivitas, usia itu kayak sangat cepat. Kayak baru kemarin kan kita ketemu di mana itu sekarang sudah hari ini lagi. Ya ya Zizi kayak baru kemarin saja contohnya halal-halal dengan kita bercerita akan pergi ke Semarang, akan walimatul arus di Menteri Agama dan kemudian ke PB, ternyata sekarang juga ceritanya sudah lain lagi. Sangat cepat, sehingga nggak terasa. Dan perlu pemirsa sekalian ketahui bahwa recording acara ini bertepatan dengan berpulangnya kebanggaan kita, yakni Romo Yai Haji Azizi Hasbullah. Beliau juga merupakan sesepuh dan juga rujukan-rujukan hukum terutama di kawasan, terutama di MBC Wulingi dan juga kita, terutama masalah dalam bab fikih. Ini recording kita masih dalam suasana berduka sebenarnya. Namun bagaimanapun ini merupakan bentuk daripada melanjutkan perjuangan beliau dalam berkhidmah. Yai, kenapa kok harus mampir ngombe? Kok nggak mampir makan? Karena yang di situ adalah air, kata. Pokok bukan makanan. Kenapa kok yang penting adalah air, bukan makanan? Air ini sebelum ada istilah kopi, istilah teh, ataupun sirup dan lain sebagainya, air ini berbahan baku jernih. Nah, jernih ini dimaknai oleh orang-orang sepuh itu bahwa kita hidup ini harus jernih pikiran kita. Jernih di sini kemudian dimanifestasikan pada apa namanya positive thinking atau berhusnudzon baik itu kepada Allah ataupun kepada sesama manusia. Lebih-lebih karena memang Allah yang menciptakan dan Allah menciptakan tidak pernah ada tawar-menawar pada manusia. Termasuk kematian, mohon maaf, selaku Rai Surya betul-betul merasa apa namanya kehilangan. Oleh karena itu berpulangnya Yai Azizi kita ucapkan betul-betul semoga perjuangan dan apa namanya perjalanan hidup beliau di Jamiah Nahdlatul Ulama ini diterima oleh Allah. Amin. Sehingga termasuk yang husnul khotimah, bahkan termasuk yang diaku santrinya Yai Hasyim Asy'ari. Kita barang tentu semoga juga bisa bersamaan di sana. Amin, amin. Nah, jadi harus jernih. Air itu jernih. Kita berapa hari sih mengenal bentuk macam-macam minuman, ada apa namanya siplah dan lain sebagainya, sari nanas dan sebagainya, itu termasuk pengembangan. Akan tapi lebih dari itu, apapun bentuk dari dasar air yang jernih itu dikolaborasi dengan warna atau rasa dan lain sebagainya. Perasa itu juga terus harus tampil yang jernih. Teh botol didelok keruh nggak wani ngombe, sudah kedaluarsan. Maka dalam mengarungi kehidupan ini memang bahasa mampir ngombe ini artinya kita betul-betul menempatkan posisi yakni dengan tidak berprasangka apapun kepada Allah, terutama karena Allah zat yang maha sempurna dan Allah jauh dari sifat kekurangan, maka apapun yang diciptakan oleh Allah berarti di atas dasar sifat yang paling sempurna. Sekalipun diterimanya oleh kita mungkin kurang sesuai dengan harapan, kurang sesuai dengan cita-cita, hingga kadang-kadang bahkan ada yang terus alah sendungo ya mono ya menesra berarti kabul nih lesbian gantung. Nah ini kan satu apa namanya keputusasaan karena tidak mempunyai prasangka yang baik kepada Allah, pasti akan mengalami satu keputusasaan. Nah, kepada manusia juga begitu. Kalau kita sedikit-sedikit berprasangka buruk pada orang lain, maka akan semakin sempit perjalanan kita. Sehingga ngombe itu ya
harus betul-betul pokoknya ditelan. Nawaitunya untuk menyegarkan diri. Sekalipun pada orang kafir. Nah ini NU kan tidak boleh mengkafir-kafirkan. Artinya kalau sudah urusan ilmu, kalau urusan kebaikan, maka NU itu konteksnya adalah undur makola wala tandur mangkola. Ini sudah barang tentu bahwa ini semakin memperluas, memperlebar apa namanya, kita mencari sumber referensi kebaikan dan kebajikan dari siapapun tanpa melihat siapa lu, siapa zu. Nah, itu ini yang enaknya NU itu di situ. Ya, saya sangat-sangat nyaman dan merasa bahagia sebagai warga Nadien. Jadi kita tidak suwe opo. Nek kalau kita ngelihat orangnya kan mesti ngentai. Alah wes sok pinter, wes sok suci. Nah ini kan nggak jadi akhirnya. Padahal dia niatnya kalau sudah watawasobil hakim watawasobil sabir ya apapun dengan harapan mengingatkan orang selagi kita ingat dalam kebaikan, barangkali kita yang juga sebagai orang yang ketempatan sifat lalai, orang lain mudah mengingatkan kita karena kita sudah invest mengingatkan orang lain. Yang bahasanya baik take and give. Dan apabila kita sadari betul kebutuhan manusia itu apabila dihadapkan antara makan dan minum, pasti prioritas utamanya minum. Contohnya ketika di padang pasir dikasih pilihan apakah harus makan atau minum, dia lebih baik pilih minum. Karena sebenarnya manusia itu 1 minggu dia tidak makan pun masih bisa. Tapi untuk menahan tidak minum 1 minggu juga pasti akan mengalami kesulitan. Dan bahkan biasanya ketika berbuka puasa yang diambil pertama ya jelas yang ada airnya, cairannya. Maka itu juga merupakan hal penting itu ya dalam perjalanan hidup kita, kenapa harus ngombe, minum. Biasanya oleh anak-anak muda ini kan kadang diplesetkan. Karena hidup itu guru mampir ngombe, akhirnya banyak yang memplesetkan ke negatif. Omben-ombenan yang tidak pas. Nah, ini gimana ya? Syaratnya ngombenya harus gimana ini? Harus yang ini seperti kan, apa ini agar tidak melenceng? Sebetulnya niatan para sepuh ini ya bimbing tenanan di daerah. Tapi memang contohnya saya kira diarani gampang bocah kelenyitan nih muni sak karpe dewe sak sire dewe, sholat boleh dilanggar misalnya. Ya sapa sing nglarang kan. Nah, mampir ngombe maksudnya bukan kemudian omben seperti layaknya mereka yang dikonsumsi adalah omben yang haram. Jadi tetap ngombe yang air yang tetap suci, air yang tetap halal, yang tujuannya juga supaya energi baru. Energi baru dari satu perjalanan untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Supaya kita sampai pada tujuan. Maka yang diminum harus ini. Bahkan sekarang para dokter atau dunia kesehatan mensyaratkan 1 hari harus sekian liter. Harus sekian liter, tapi makan tidak ada syarat. Makan kudu piring enggak. Tapi kalau air ada ini. Makanya jangan sampai diartikan terus lah jare wong urip mampir ngombe ya wis ngombe los dol. Nah, kita sebagai orang muslim tetap harus meyakini bahwa kalau sudah minum, berarti yang kita minum harus halalan thayyibah. Ukuran halalan thayyibah itu adalah yang tidak memabukkan. Kriteria memabukkan itu bukan orang yang kebal kemudian tidak mabuk. Jadi sekalipun apapun yang memabukkan, sedikit atau banyak, kasiruhu faqaliluhu haramun. Ma'askaro kasiruhu faqaliluhu, segala sesuatu yang memabukkan, sedikit atau banyak, memabukkan secara pribadi atau tapi minuman itu sudah dikenal sebagai minuman yang memabukkan. Maka nah, kita mabuk tapi nggak haram, contohnya mangan gadung tiba-tiba nggak tawar ini. Minum badek ternyata tidak tawar terus mendem. Ini enggak termasuk yang kategori itu. Kalau memang katakanlah cah 10 sing ngombe iku cah 10 badek sing mendem cah sitok sing. Nah, ini masuknya termasuk yang tidak memabukkan.
Tapi kalau yang sudah berlabel ini ya tetap sekalipun tidak mabuk maka sudah ini kullu muskirin haramun, segala sesuatu yang memabukkan itu jadi haram. Nah, dari dalil ini maka ketika kita sudah rasakan beberapa minuman yang walaupun kadarnya tidak memabukkan tapi mabuk, maka jangan diulang. Jangan diulang. Karena memabukkan itu nanti kan menghilangkan akal. Orang itu kalau sudah hilang akalnya, hilang rasa malu. Bahkan tidak hanya minuman, bahkan mabuk dunia, mabuk cinta apalagi itu perbuatannya bisa sembrono gitu ya nanti. Ya globalnya akan bisa hilang keimanannya. Karena syaratnya orang sholat, syaratnya orang berpuasa, syaratnya orang melakukan haji, pokoknya rukun Islam semuanya itu syarat dari 3 yang tidak bisa ditinggalkan adalah berakal sehat. Wes balik beragama Islam tapi belum akalnya nggak sempurna, ya nggak wajib. Sehingga kalau kemudian ini akalnya hilang atau tidak sempurna gara-gara minuman, ya maka hilang agamanya. Maka pantaslah ketika Rasulullah itu mengatakan wala taqrabus sholata wa antum sukar. Wes rasa sapa masjid rasa sapa langgar. Lah mujib mabuk. Itu walaupun kemudian kalau sudah diranahkan fikih seperti keahliannya Al-Maghfurullah Azizi beliau sangat memberikan satu pencerahan keberanian bahwa fikih itu lain kiai juga akan lain presentasinya. Artinya bisa ijtihad dan tidak menutup kemungkinan hasil ijtihadnya beda. Tapi kronologis usaha tetap dapat satu pahala kan. Semoga ini jariah ilmu beliaunya. Amin amin. Berarti di antara syaratnya untuk mampir ngombe, yang diombe itu harus suci, kemudian tidak diperoleh dari perkara yang haram. Maka yang jelas berarti kita sowan kepada kiai, menghirup, menghisap ilmu atau serapan air dari para kiai ini jelas yang murni. Apalagi ulama-ulama kita yang berlabelkan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Pun jelas akan bebas dari radikalisme dan juga intoleran yang saat ini sedang digaung-gaungkan gitu di Indonesia. Nah, hadirin dan juga pemirsa, mampir ngombe ini akan kita bingkai dengan bahasan-bahasan nanti yang juga aktual dan juga update. Di antaranya permasalahan-permasalahan terkini juga. Nah, ini karena kita juga dalam recording ini masih dalam suasana duka, kemungkinan dari panjenengan sendiri Yai Sulhan punya pengalaman pribadi atau mungkin pernah ada kesan dengan Yai Azizi baik secara pribadi maupun organisasi. Yang secara pribadi dulu ya. Secara pribadi ya terus terang saya juga termasuk orang yang saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau, mengagumi dari sisi usianya masih muda tapi sudah faqih fiddin dan tidak pernah keluar dari statement apa yang sudah difatwakan. Kan kadang banyak orang yang ngomong tapi realitanya keluar dari apa yang Nah, Aziz itu orang yang sangat komitmen. Orang yang sangat komitmen. Jadi itu insya Allah termasuk yang dicintai oleh Allah dan termasuk salah satu 7 kelompok yang salah satu yang dinaungi ketika di Arsy sudah tidak ada tidak ada payung, maka dipayungi siapa? Orang muda yang rajin ibadah, orang masih muda tapi tidak pernah melakukan kesalahan dan kemaksiatan. Ya kamu nih. Jadi secara spiritual juga termasuk sangat membangun dari panjenengan ya. Iya, pokoknya kalau orang ini pengen apik kan ndelok wong apik. Nah,
Maka dengan melihat sosok beliau maka menjadi terpanggil cah nome bahasane lek cara aku wis tuwek. Insyaallah tuwek aku umure. Nah, iki cah nome pintere ngono terus tuwek wis entek pirang-pirang ngentekne sembarang kali ora pinter ya goblok nemen-nemen kan gitu. Akhirnya ya sedikit-sedikit sebagai Mas Tato tuh sebagai apa namanya orang yang ingin baik juga belajar sedikit demi sedikit mencoba untuk mensinkronkan perilaku dan ucapan. Resiko kita ngomong di publik ini kan mesti banyak orang wah jajal cawe, jajal wong kuwi dan lain sebagainya. Ketika satu dua kalimat yang sudah pernah kita lontarkan publik dan tidak sinkron dengan perbuatan kita, wes masa bodoh mereka dicuekin. Artinya mereka sudah tidak percaya lagi. Inilah yang termasuk bahwa di ranah kita dakwah ini juga mencari kepercayaan itu susah, mempertahankan kepercayaan jauh lebih susah. Nah, untuk mempertahankan kepercayaan itu ya pokoknya kudu panggah sinkron, panggah komit dan jangan melanggar statement-statement syariat yang digariskan khususnya di haluan. Maka ilmu juga begitu. Ilmu ini sekarang banyak sekali. Ada apa namanya? Kita pertukaran mahasiswa internasional yang salah satunya acuan rujukannya adalah ke Timur Tengah juga bahaya. Karena tapi sebetulnya kalau saja mereka actionnya nggak berlebihan, tapi kalau lulusnya kok Timur Tengah nggak action kan nggak gaya. Pada akhirnya kitab-kitabnya Syekh Nawawi Al-Banten nih, Wong Jawa Indonesia asli itu sih banyak yang dipakai literatur sana. Kalau itu yang dikenyam setiap hari, yang dipelajari, didalami, dan kemudian diaktualisasi dalam perilaku, sebetulnya kan nggak ada yang bertentangan dengan negara. Pun juga ratusan mahasiswa pertukaran internasional yang belajar di Eropa, kemudian jadinya orang yang apa namanya moderat. Yang satunya ekstrim hadir di Indonesia, yang satunya moderat di Indonesia. Wah, kene pamerkan PDW. Maka ini serapan ilmu sehingga menurut saya sementara masih belum kagum dengan perguruan tinggi luar dalam hal untuk mencetak kader Nahdliyin yang handal. Artinya di dalam negeri sendiri masih sangat banyak stok-stok generasi kiai-kiai yang masih siap untuk apa namanya mencetak generasi militan kaum Nahdliyin. Dan saya sendiri secara pribadi itu menyaksikan beliau itu sosok yang sederhana, wirahi. Dulu sekitar tahun 2009-2010 ketika saya masih ngurusi masjid di Krakal itu beliau kan punya rutinan di Krakal Barat. Itu setiap waktu Isya saya datang ke sana, beliau masih menaik motor bebek Karisma saat itu. Kemudian beliau masih punya kijang nih, kijang hijau yang lama, masya Allah luar biasa nih, perjuangan dari beliau. Suatu ketika beliau pernah khutbah di Masjid Agung Miftahul Jannah. Setelah khutbah itu ban beliau itu bocor ya. Kemudian saat itu beliau dengan memakai jubah itu juga mengganti bannya sendiri, tidak telepon santri atau minta tolong yang lain, beliau mengganti bannya. Dan beliau sangat ketika kita bertanya, beliau menjelaskan sangat detail dan sangat luar biasa menjaga kehati-hatiannya. Itu luar biasa. Di MBC Nulingi sendiri sejauh mana peran Yai Aziz selama ini? Kalau peran beliau ya sebetulnya terus terang belum begitu banyak karena apa? Waktu yang artinya masih rajin-rajinnya beliau di wilayah Seloprawulingi dan kemudian dicomot oleh cabang kabupaten. Akhirnya pergerakan volume diulinginya terbagi kan karena cabang menjadwal harus ke sana. Di cabang belum ada 2 periode, sekarang diangkat di PB yang harus di secara nasional. Jadi artinya kalau sosok seperti beliau itu sebetulnya kalau ideal kita ya egois kita ya ojo nang dindi ojo nang dindi ulingi sih butuh dan akan tapi kaitan dengan apa namanya rahmatan lil alamin ya akhirnya kabupaten juga butuh terus kemudian wilayah butuh dan yang terakhir beliau kecelakaan itu karena juga perjalanan dinas dari instansi resmi jadi perjalanan dinas melaksanakan tugas dari PP
untuk menghadiri beberapa acara. Dan Maka teman-teman dari LBM Lingi pun sering ke dalam beliau juga untuk diskusi beberapa permasalahan yang aktual di Lingi juga nih. Dan tinggalan beliau pernah saat ini kan juga masih menjabat sebagai BPNO nih, yayasan dari Darul MTS Huda. Darul Huda dan SMKI itu yayasan. Dan beliau lompatan-lompatannya sangat luar biasa. Ini termasuk dalam di tengah perjalanan kemudian beliau memberikan kenangan yang luar biasa untuk Kecamatan Lingi terutama. Makanya untuk Ulingi ya itu tadi masih rindu-rindunya itu. Bahasanya cek nikmat-nikmatnya terus harus berbagi-bagi ke sana ke sana. Cuma yang paling ini yaitu ketawaduan beliau sebagai seorang alim, tapi tidak pernah kumawoso, kumalungkung dan lain sebagainya. Bahkan ketika teman-teman LBM Sowan itu ya dalam rangka nyelempit-nyelempitnya waktu. Kalau diundang sudah barang tentu nggak kumanan waktu teman-teman, tapi akhirnya di jam-jam tertentu yang kemungkinan beliau masih sekalipun 10-15 menit masih tetap bisa ada pencerahan. Semua kegiatan LBM di Blitar mesti langsung pada beliau. Ini yang terkait dengan kebuntuan-kebuntuan Bafsul Masail terkait dengan kesimpulan ataupun apa namanya rumusan-rumusannya sampai kemudian terus sampai di PB kan juga spesifikasinya beliau adalah Bafsul Masail itu. Ini sebuah berita yang sangat membuat kita shock dan tentunya kita harus mulai mempersiapkan diri. Dan saya masih teringat ketika konferensi MWCNO saat itu tahun 2021 itu di Bali Rejo, beliau sendiri kan yang membuka acara saat itu dan mendampingi. Ini sangat luar biasa. Sampai selesai hujan-hujan. Hujan-hujan hingga selesai. Ini perjuangan dari beliau yang sangat terkenang bagi kita. Yang jelas ini kehilangan besar bagi kita, namun kita tidak boleh tetap larut dalam suasana duka. Bagaimana kita ke depan menyongsong agar organisasi ini bisa berjalan, kemudian muncul Yai Aziz berikutnya. Dan mudah-mudahan kiprahnya juga iku isone wujud ya cah penuhi PP kudu sregep ngaji ngono lho. Ora mikir ngurusi administrasi tok. Ngaji, wong ngaji ku panjene ya kae mampir ngombe kan ngaji itu. Jadi ya Aziz itu keistiqoman ngajinya. Jadi sampai kemudian setelah itu tadi saya ngelihat di beberapa kutipan ceramah-ceramahnya beliau sampai mewakafkan umur usianya itu saya akan tetap menjadi khotimnya ilmu. Aku akan tetap menjadi pelayannya ilmu. Nah, kebetulan ini juga dalam rangka ilmu juga. Jadi, sampai akhir hayat semboyan beliaunya. Aku akan tetap jadi khotimnya ilmu sampai akhir hayat saya. Sampai saya terpanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga semua perjuangannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saya berharap pada anak-anak muda Ulingi khususnya ini menjadi cambuk yang cambuk itu kemudian terus membuat kita mencari atau membuat suatu kesimpulan yang piye amrih koyonya iki apa dalane. Dalane lha megur diangen-angen tok tekan. Carane amrih koyonya iki mondok sing piye manut kiai. Tidak semuanya sendiri. Dan luar biasanya setiap beliau mengisi acara dimanapun beliau selalu merekam dan melivekan itu yang sangat luar biasa dan menjadi kenangan bagi kita ketika kita rindu dengan kajian-kajian beliau dan mungkin ada santri-santri yang jauh ingin mengikuti itu bisa disaksikan di channel beliau pribadi Yai Aziz Hasbullah itu. Ini sangat luar biasa. Dan kembali lagi ke topik kita yang yaitu pembicaraan tentang bagaimana anak muda ini harus mulai bergerak, yang ngaji, yang alim, tidak hanya sekedar pandai berorganisasi, karena tantangan kita saat ini juga anak-anak muda itu sing wadung kenceng teng organisasi ya kenceng tapi ya nggak paham batale salat niku napa. Sing kadung alim
tidak terjun ke organisasi. Nah ini mudah-mudahan semangat-semangat ini nanti tantangan-tantangan ke depan kita terutama di generasi muda, tidak hanya di IPNU PPNU yang merupakan gerbang pertama, tapi juga di PMII, di Ansor Fatayat, ini juga nanti jelas akan semakin nuansanya di abad kedua ini tambah jaya lagi. Ya, ya. Dan mungkin pesan-pesan ya sebelum kita nanti membahas ada beberapa topik lain kepada anak-anak muda ini, mumpung di sini juga saat ini pemirsa mungkin tidak mengetahui karena fokus kamera kepada kita, ini ada anak-anak muda ini, pengurus-pengurus IPNU Ya, PPNU di sini juga. selepas kita berduka yang amat dalam atas pulangnya Romoya Azizi ke rahmatullah, tentu ada satu hal yang kita tidak bisa hilangkan adalah bahwa sekalipun Yai Azizi sudah terpanggil oleh Allah atau meninggal dunia, tapi beliau tetap mewariskan, sudah pernah mewariskan ilmu-ilmu sekian puluh bab, sekian ratus bab terkait dengan itu. Nah, untuk anak-anak muda khususnya jajaran IPNU PPNU, saya selalu berharap dan selalu ngobrak-ngobrak ilmu ki ora kaya bondo. Lek bondo bapak ninggal kena diwaris, kena didu. Bahkan nek kowe mentolo bapak mundang dongakno mati ndang oleh tinggalan. Wis mesti nek bapakmu sugih kowe tengok-tengok tok ora usah nyambut gawe, santai keleleran turun dalan, bapakmu mati wis enggak akan kemana harta itu. Tapi kalau ilmu beda. Maka semboyannya al ilmu laisa bil waris walakin ilma bitalu. Ilmu itu ora iso diwaris nih, bapake hafid, ibuke hafidoh, terus marono anak diceluk le, bathukmu pasangan black moro-moro apal gak iso. Bathukmu pasangan buku murut diketrek gak iso. Tapi iso ilmu, iso mancep neng ngene seseorang bitalu, harus dengan belajar. Harus dengan belajar, maka belajar dan belajarlah sebagaimana semboyan kita. Selamat belajar, berjuang dan bertakwa. Artinya berjuang dan bertakwa ini modalnya belajar. Kata dasarnya belajar. Maka kata belajar ditaruh di depan. Belajar terus berjuang. Memperjuangkan hasil belajarnya. Bertakwa untuk menuju kepatuhan kepada Allah. Perjuangan ini diarahkan bagaimana umat diperjuangkan, didakwai untuk supaya takwa kepada Allah. Dengan bingkai takwa itu berarti perjuangan dan belajarnya harus dengan tata krama, dengan akhlak. Ini yang tidak kalah penting zaman sekarang, ini akhlak yang harus dipupuk dan juga dijaga, baik dalam mencari ilmu maupun juga dalam berjuang. Dalam aktivitas sehari-hari, akhlak ini harus dijaga baik kepada orang tua, kepada Mamenduk jajan wi. Juga kepada sesama usia, baik yang di bawah dan juga terutama tata krama kepada Allah Subhanahu wa taala yang di sini kita bingkai di dalam dunia tasawuf nih ya. Tata krama. Ini penting. Kalau tidak pakai tata krama, iya ilmu sing iso ndadekne wong tata krama. Ilmu lagi ilmu. Jadi jangan pernah merasakan sudah kenyang, sudah merasa puas dengan ilmu Anda, maka merasalah haus sehingga harus keliling untuk mampir ngombe. Ya. Para pemirsa, nampaknya di edisi pertama ini mampir ngombe ini kita alhamdulillah bisa mendapat banyak sesepan ilmu dari Romo Yai Solhan. Kita akan lanjut lagi perjalanan ini nanti. Mohon doa restunya Yai. Teman-teman ini akan melalui safari dakwah. Selalu mensupport untuk semua kreasi dalam bentuk keilmuan ataupun misi-misi dakwah yang terselubung sesuai dengan perkembangan yang ada. Jadi kalau anak-anak sekarang teman karibnya adalah YouTube, yo setidak-tidaknya kita masukin YouTube yang religi, yang Nahdien, yang Aswaja dan lain sebagainya. Harusnya banyak tentang itu. Banyak channel dua channel DD seorang nih YouTube. Enggak panggah kita mudo.
dengan tumel-tumel yang menarik, judul-judul yang menarik, Ya, silakan. Yuk kita ya. fastabiqul khairat ya. Terima kasih Razia. Oke. Terima kasih atas seluruh atensi dari semua pemirsa. Sekali lagi mewakili keluarga besar Nahdlatul Ulama, utamanya juga dari jajaran pengurus MBCNU Linyi, merasa berduka cita sedalam-dalamnya, dan juga kami ucapkan selamat jalan kepada Yai Azizi. Sampai jumpa, kemudian kita bisa berjumpa nantinya, dan juga kami berhutang rasa kepada beliau. Mudah-mudahan kita semua nanti diberi kekuatan oleh Allah bisa meneruskan perjuangan. Amin. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Kita lanjutkan perjalanan dan nanti akan berhenti untuk mampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.